Nasdem temui Yeni Wahid, Gus Coy, NU dorong kader masuk semua koalisi Capres-Cawapres. Produk dari pertemuan-pertemuan. Udah nyambung banget ini. Sama-sama ingin bekerja sama, berdua itu sehati. Kita senang lihatnya ya. Jadinya karena pertemuan resmi mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kita bisa melihat nuansanya ya. Nuansanya kan sangat terbuka, sangat ramah gitu ya. Terus kita lihat gesturnya ketika digandeng sama presiden. Pertemuan ini adalah bagian dari silaturahmi kebangsaan yang terus dikembangkan oleh Nasdem. Karena menurut kita betapa pentingnya para pimpinan partai lebih sering bertemu, mempertemukan hati untuk mengambil keputusan bersama dalam konsultasi 2024. Tapi upaya-upaya mempertemukan hati, dialog untuk membangun kebersamaan terus kita lakukan dengan siapapun. Kalau soal pelukan itu memang tradisi yang ingin dibangun oleh Nasdem. Politik riang gembira, politik persahabatan, politik pertemanan, mencari kesamaan, mencari titik-titik kesamaan sampai nanti kita pada puncak, kita ketemu begitu. Nah, figur yang selain disebut Hovifah, Panglima, belakangan Pak Zulfan Mahfud, saya kira ada satu lagi, Yeni Wahid. Jadi ini wajah baru Indonesia ke depan kalau Anies bisa bersama mengajak Yeni Wahid. Yeni bisa diterima dengan Gus Durian dan NU yang tidak ke Muhaimin, yang tidak itu ya kan itu ya mungkin tetap ada sebagian ke Muhaimin kan, tapi ke Yeni sebagai representasi dari anak muda politik di lingkungan NU, saya kira ini, dan juga perempuan. Hovifah tidak, Yeni misalnya itu juga sangat signifikan selain muda, sehingga arus Indonesia diarahkan kepada ini betul-betul gerakan perubahan. Cerminannya adalah mereka muda, tidak punya masa lalu yang buruk dalam bentuk bangsa dan negara. Dan ini saya kira juga sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh para pimpinan partai yang menentukan untuk calon wakil. Cawapres penting. Tentu dalam hal ini harus saling komplementari, harus saling memiliki chemistry. Kita akan menghadirkan pemimpin yang akan memimpin 270 juta lebih rakyat Indonesia. Tentu ini tidak bisa kawin paksa, harus memiliki chemistry, komplementari satu dan lainnya. Tentu proses itu membutuhkan waktu. Yang kedua adalah kami di tim 8 yang dibentuk oleh Koalisi Perubahan dan kemudian dipercaya oleh Mas Anies melakukan proses penjaringan calon wakil presiden yang terus-menerus kami dalami, kami bangun komunikasinya untuk kemudian bisa saling melengkapi satu sama lain. Hal yang paling fundamental adalah bagaimana kepemimpinan ini sebangun dan sejalan dengan aspirasi rakyat Indonesia. Melihat data-data survei mutakhir ya, bahwa AHY adalah Cawapres Anies yang paling ideal. Selain sebagai ketua umum partai yang bisa menggenapi koalisi ini 20%, AHY memang memiliki elektabilitas di atas Hovifah dan Pak Andika. Karena sekali lagi itu, Hovifah dan Pak Andika itu belum terkonfirmasi sebagai orang yang ingin maju. Jadi wajar kalau kemudian tingkat awareness dan pengetahuan orang terkait dengan Andika dan Hovifah itu rendah ya. Itu pertama. Yang kedua, cuman kelemahan AHY itu tidak bisa menutupi secara signifikan kelemahan yang ditinggalkan oleh Anies ya, terutama misalnya basis pemilih di Jatim dan di Jawa Tengah. Dua hal ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Nasdem seringkali menyebutkan nama-nama cawapres lain selain AHY. Maka ada di situ Hovifah, kemudian ada Andika Perkasa. Pentolan Nasdem Gus Coy tak untuk menang butuh orang NU. NU adalah organisasi Islam terbesar dan selama ini dipersepsikan sebagai Islam yang mendukung Anies Baswedan. Sebenarnya kalau misalnya ada kesepakatan di tingkat atas, selesai. Kekuatan ini makin dahsyat karena bisa ya NU dan Muhammadiyah dua-duanya diambil sebagai ladang atau tempat dakwah. Karena NU selain organisasi keagamaan yang menjaga sunnah wal jamaah adalah organisasi sosial keagamaan yang membidangi pendidikan, ekonomi dan lain-lain,
termasuk di dalamnya adalah memproduk tokoh-tokoh, memberikan kepada masyarakat beberapa tokoh-tokoh yang untuk mengurusi masyarakat. Itu intinya itu. Kalau nanti akan diambil siapa saja, intinya kan begini, mengambilnya kapan, itu ada sebuah kaidah begini, qoblal akhdi antu tia awalan. Sebelum mengambil, itu memberi lebih dulu. Pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dengan Putri Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Yeni Wahid semakin memperjelas sikap Nasdem terkait posisi Cawapres. Bahkan Nasdem terkesan dan ingin mengambil kader Nahdlatul Ulama berduet dengan Anies Baswedan. Kita berharap agar struktur PBNU memberikan semangat dan dorongan kepada semua kader NU yang masuk dalam semua koalisi. Artinya PBNU tak boleh memihak alias ngeblok pada hanya satu koalisi saja, kata Ketua DPP Partai Nasdem untuk pemenangan DKI Jakarta dan Banten, Ahmad Effendi Khairie, kepada wartawan di Jakarta Minggu 18 Juni 2023. Gus Coy, sapaan akrabnya, tak membantah bahwa secara kelembagaan PBNU tidak boleh berpolitik, apalagi mendukung koalisi Capres-Cawapres. Namun perlu diingat dalam sejarahnya bahwa PBNU memiliki kontribusi dalam mendirikan NKRI. Ya, artinya politik NU adalah politik kebangsaan. Namun kalau ada figur-figur dan kader dari NU yang memiliki potensi menjadi Capres dan Cawapres, tentu perlu mendapat dukungan dan perhatian, paparnya. Saat ditanya siapa saja kader NU yang memiliki potensi, Gus mengatakan bahwa NU memiliki segudang kader yang layak menjadi kepala daerah, menteri maupun Capres-Cawapres. Misalnya Hovifah Indar Parawansa, Saifullah Yusuf, Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, dan lainnya. Jadi semua kader ini perlu mengisi untuk semua partai politik dan koalisi. Jangan hanya satu koalisi dan satu rezim saja, bisa berbahaya, paparnya. Politis senior Partai Nasdem ini mengingatkan NU bahwa mendukung suatu koalisi saja berarti sama saja melanggar khitah NU dan bahkan menyalahi 9 pedoman berpolitik dari PBNU. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menemui Putri Gus Dur, Yeni Wahid, di kediamannya Jakarta. Ali mengaku bicara soal politik selama bertemu dengan Yeni Wahid, silaturahmi bersama Mbak Yeni sambil makan siang, tentunya sambil diskusi tentang banyak hal, termasuk diskusi politik kebangsaan. Kata Ali mengutip Instagram miliknya @madu_madali, Sabtu 17 Juni. Pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dengan Putri Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Yeni Wahid semakin memperjelas sikap Nasdem terkait posisi Cawapres. Bahkan Nasdem terkesan dan ingin mengambil kader Nahdlatul Ulama berduet dengan Anies Baswedan. Kita berharap agar struktur PBNU memberikan semangat dan dorongan kepada semua kader NU yang masuk dalam semua koalisi. Artinya PBNU tak boleh memihak alias ngeblok pada hanya satu koalisi saja, kata Ketua DPP Partai Nasdem untuk pemenangan DKI Jakarta dan Banten, Ahmad Effendi Khairie, kepada wartawan di Jakarta Minggu 18 Juni 2023. Gus Coy, sapaan akrabnya, tak membantah bahwa secara kelembagaan PBNU tidak boleh berpolitik, apalagi mendukung koalisi Capres-Cawapres. Namun perlu diingat dalam sejarahnya bahwa PBNU memiliki kontribusi dalam mendirikan NKRI. Ya, artinya politik NU adalah politik kebangsaan. Namun kalau ada figur-figur dan kader dari NU yang memiliki potensi menjadi Capres dan Cawapres, tentu perlu mendapat dukungan dan perhatian, paparnya. Saat ditanya siapa saja kader NU yang memiliki potensi, Gus mengatakan bahwa NU memiliki segudang kader yang layak menjadi kepala daerah, menteri maupun Capres-Cawapres. Misalnya Hovifah Indar Parawansa, Saifullah Yusuf, Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, dan lainnya. Jadi semua kader ini perlu mengisi untuk semua partai politik dan koalisi. Jangan hanya satu koalisi dan satu rezim saja, bisa berbahaya, paparnya. Politis senior Partai Nasdem ini mengingatkan NU bahwa mendukung suatu koalisi saja berarti sama saja melanggar khitah NU dan bahkan menyalahi 9 pedoman berpolitik dari PBNU. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menemui Putri Gus Dur, Yeni Wahid, di kediamannya Jakarta. Ali mengaku bicara soal politik selama bertemu dengan Yeni Wahid, silaturahmi bersama Mbak Yeni
sambil makan siang, tentunya sambil diskusi tentang banyak hal, termasuk diskusi politik kebangsaan. Kata Ali mengutip Instagram miliknya @madu_madali, Sabtu 17 Juni.